pelajari dari siapa tuh Kak? Dari adekku, Tina jago banget sih. Berarti Tina lebih aktif, dulu ya, lebih dulu. Dan dia aktif banget, orangnya grit banget gitu ya sayang ya. Si Tina tuh nggak bisa diem. Keaktifan. Jadi selalu mencoba buat aku belajar dari dia sih banyak. Oke Bu. Ditawarin Mas Giring nggak mau. Malu, aku tuh nggak pedean orangnya. Makanya tadi aku bilang kan, kayaknya emang harus oke udah nggak apa-apa tapi suaraku diedit maksimal ya. Pengennya kayak Agnes Biar kayak Monica. Agnes Monica. Karena kalau di rumah bro baru nanti Jasmina, ayo. Nanti Iya. Greng, pianonya dimainin, jadi udah bisa ngeband ya. Iya, ngeband. Kangen. Nah, Kita 15 tahun loh Iya. di situ pagi latihan, malam manggung gitu ya kangen. ada maksudnya keinginan bikin project itu band baru gitu? Oh, enggak. Nggak ada. Kalau itu sih band tetap Niji lah ya. Halo sobat WKWK, kembali lagi bersama kami. Kin dan Ari. Sekarang saya jedanya. dulu. Aduh, maaf ya teman-teman. Aduh, mungkin karena memang kita lagi pusing, ya makanya agak sedikit ada jedanya. Kita Mas Ari ya pusing, saya enggak. Saya Evan aja ya Mas Ari. Iya. Kita Evan kenapa jadi pusing? Iya. Yang romantis dan juga harmonis. Iya. Dan pokoknya Inspiratif. belakangnya is-isnya deh pokoknya. Masih bersama Giring dan Mbak Cynthia. Hai. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai kekuatan Giring adalah seorang istrinya sendiri, Mbak Cynthia Riza. Dan kali ini kita juga ingin mengangkat sosok Mbak Cynthia selama menjalani kehidupan tanpa adanya figur seorang Giring. Jadi apa sih dia nih? Mbak Cynthia, seperti yang kita ketahui di Instagram sepertinya lagi membangun sebuah image menjadi seorang influencer. Ya, Bener nggak sih? Iya. Nah, Mbak Cynthia lebih apa sih maksudnya lebih ke arah mana gitu menjadi seorang influencer ini? Karena aku banyak pasti parenting. Aku juga suka masak, cooking, terus Jago aku lagi. juga suka make up, gitu. Jadi beauty sama ya itu aja sih. Tiga. Itu belajar dari dulu emang udah bisa kalau untuk memasak itu, Mbak? Masak sih dari dari awal-awal Iya waktu gue pacaran, gitu cerita. dan gue sama dia, terus gue ya ngomong-ngomong itulah. Aduh, pengen banget deh punya istri yang bisa masak. Padahal tadinya dia itu nggak pernah nyentuh dapur sama sekali. Sampai goreng minyak nggak bisa. Ya, Goreng minyak nggak bisa. bisa manasin minyak aja takut. Oke. Manasin minyak takut. Karena Masak air aja itu ya. gitu kan. Iya. Kena panci takut. Iya. Panci gitu kan. Terus tapi begitu gue ngomong itu tiba-tiba langsung Itu kayak dia, merupakan kode keras bagi seorang Oh, pacar. wow, langsung Oke. dia bela-belain. Dan gue masih inget masakan pertama yang dia bikin itu ayam goreng cabai hijau ya. Itu yang Iya. yang benar-benar dia Aku lupa bikin, banget. dia taruh di Tupperware, dia bawa. Oh itu, iya, terus terus kamu itu, dicuci-cuciin. terus habis itu dari situ udah masak terus. Jadi waktu itu di rumah dia ada nasi goreng kampung enak banget. Bikinin. Dan Dan itu sampai detik mamaku ini masih juga detik suka ini kalau masak. anak-anak tuh masih suka tuh. Minta nasi goreng dong, nasi gorengnya mama. Ini sekarang kan model belajarnya gampang nih dari YouTube barangkali Mbak Cynthia. Iya. Nah, dulu waktu masih Iya. menjalin hubungan asmara dengan Mas Giring, itu dari mana inspirasinya? Oke. Mamaku tuh jago banget masakannya enak-enak. Dan Mas Gini kan kalau main ke rumah pasti selalu disuguhin dengan berbagai macam makanan buatan mamaku. Kayaknya mau dong Sin pelajarin dong bikin ini. Oke. Awal-awalnya itu sih. Makin kesini ya ampun di mana-mana ada kan sekarang resep, tergantung kitanya aja nanti ubah-ubah dikit gimana pengennya sesuai sama yang kita suka. Tapi awal mulanya sampai akhirnya berani menampilkan diri di sosial media untuk menjadi seorang influencer gitu. Apa sih awal mulanya? Actually tuh pertama kali Instagram ada itu tahun aku masih tinggal di rumah. Ini waktu Aisyah lahir. Aisyah lahir 2000. 11. Iya, kita udah buat Instagram ya. Jadi pelan-pelan ya mulai dari teman-teman jadi followersnya jadi 10.000 gitu. Dan di situ
di situ pertama kali ada yang nawarin kayak aku boleh kasih barang nggak? Oh. Endorsement tapi ya udah aku kayak aduh nggak apa-apa banget, nggak apa-apa nih aku bayar aja. Enggak, tolong di review Promosi, aja. ah. Awal-awalnya gitu, makin lama makin mengenal apa namanya ya, ketemu sama ditawarin sama brand-brand yang udah cukup oke gitu, ya udah pelan-pelan dari situ aja sih sampai sekarang. Tapi dalam menentukan konsep gitu ketika membuat konten kan juga nggak mudah gitu. Iya. Belajarnya dari siapa tuh Kak? Dari adekku, Tina jago banget. Berarti Tina lebih dulu ya, lebih dulu. Dan dia aktif banget orangnya, grit banget gitu ya sayang ya. Si Tina tuh nggak bisa diem. Keaktifan. Keaktifan. Jadi selalu mencoba buatnya, aku belajar dari dia sih banyak. Awalnya dia malah makeup artist kan. Oh, oke. Sekarang kan Tina tetanggaan ya. Kita sebelah rumahnya tetanggaan. Jadi kita juga kaget. Aktif banget. Aktif Kalau banget. saya tuh kan orangnya adalah kalau bangun tidur tuh harus tenang. Menikmati rumah, Menikmati. dengerin musik. Kalau dia enggak, dia udah lari-lari, bener masuk aja. Morning gitu udah kayak. Tiba-tiba langsung. Tapi itu bagian dari kontennya? Enggak. Dia tuh orangnya sangat gitu. aktif, Emang aktif. sangat aktif. Kayak tadi gue berangkat gitu kan, lewatin rumah dia lagi Oh iya? gitu. Aktif ya kamu ya. Beda banget ya. Beda banget sama kamu ya, 180 derajat emang 180 derajat. Sedangkan kita berdua kan Cancer. Very laid Iya. back. Dia 12 Juli, gue 14 Juli. Ini cuma beda 2 hari loh. Ya kita bangun tuh maunya santai, Iya. minum kopi, musik. Beda, tiba-tiba yang ini Lincah. adikmu lincah ya? Selalu suka ngabisin kopi aku ya? Ini Mbak Tina suka habisin Iya. kopi. Iya. Tapi yang paling banyak dipelajari Mbak Cynthia dari Mbak Tina, terutama soal pekerjaan sebagai influencer Iya. itu apa yang biasanya lebih gue pengennya belajar ini itu dari Iya. dia itu, Dia pemasarannya barangkali atau milih-milih produknya atau angle cara ngambil Cara kadang-kadang kayak gimana sih supaya gini, dia suka ngajarin gini aja Mbak Tia, dan dia orangnya nggak Nggak pelit pelit ilmu. ilmu. Oh. Dia selalu share, coba gini. Kadang-kadang nggak ditanya juga di share aja gitu. Menurut gue kayaknya lo kurang gini deh gitu. Oh gitu ya. Oke. Gitu. Jadi sama-sama belajar aja sih. Gitu. Di Mbak Tina juga belajar sama Mbak Cynthia. Ya di parenting mungkin ya. Oh, iya. Ya beda-beda saling melengkapi lah. Ah. Aku lagi kurangnya di mana, dia nggak tauin. Dia lagi kurangnya di mana, aku nggak tahu. Tapi maksudnya fokus nih belakangan ini jadi influencer karena memang daripada gua ngerasa kesepian di rumah gitu, Mas Giringnya pergi-pergi mulu kerja ya kan, jadinya ya udah deh apa yang gua lakukan gua coba membuat sebuah konten gitu. Yes. Ya Iya benar Mengisi kok. waktu ya, Mengisi waktu dengan kegiatan positif. Alhamdulillah kalau bisa jadi ada tambahan lebih buat investasi ya tua gitu. Jadi ya udah, ya seneng-seneng aja. ya, Itu senangnya apa Mbak Cynthia? Nah, selain fee ya, selain Iya. honor itu apa yang Mbak Cynthia dapat? Aku suka banget sih berbagi ilmu ke followers aku, dan followersku tuh benar-benar aktif gitu ya. Jadi kayak nanya terus gitu, dan aku jawabin. Masih sempat itu? Sempat aku jawabin, pokoknya kalau emang bisa aku jawabin pasti aku jawabin gitu. Terus ya udah pasain sharing informasi gitu, dan aku pun kadang-kadang suka bertanya juga kalau aku lagi bingung. Aku suka nanya juga ke mereka, nih yang bagus yang mana ya gitu. Terus sih jadi kayak punya temen tapi virtual gitu. Oke. jadi itu kalau Menurut gue sih nanya yang impresif ya tentang Cynthia itu waktu kemarin di tengah pandemi COVID-19 kan banyak saudara-saudara kita kan yang karena nggak punya kerjaan tiba-tiba harus jadi bangun UMKM, Iya. iya kan? Iya, tiba-tiba di PHK gitu ya. Dan tiba-tiba nggak tahu dia langsung ngomong gini. Ini bukan COVID yang pertama Iya, ya, ini iya. yang PPKM yang Delta kemarin. Dia langsung ngomong, yang kita gini yuk, kita announce di social media kita, terus semua UMKM yang mau kita endorse, kirimin, propose ke kita, terus kita beli. Maksudnya gimana? Kita beli. Jadi kan biasanya orang ngirimin barang, udah lo review Yeah. tapi nggak usah bayar ya gitu. Enggak, nih kita yang beli. Oh, wah ya udah, akhirnya dibeli tuh produk-produk pakaian. Nah, bagian gue lah produk makanan. Di satu hari makan banyak banget coba. Ya ini kita coba nih batagor. Wah, yang ini kita coba nih. Wah, gila langsung naik berapa kilo tuh kemarin. Tapi kita happy karena tiba-tiba mereka langsung nge-tag lagi di Antusias ya? story, alhamdulillah lunas. Alhamdulillah Sehari. lunas. Sehari langsung habis. Terima Bisa kasih. berapa Mas Giring itu? Sehari tuh 10 Waduh, makanan banyak ya deh, sayang. Mas. Banyak Waktu banget. itu Tapi ya kita komit lah ya. komit. Komit gitu.
komit untuk Selain jalan. dibeli, kasih review. Review Iya, kita jadi promosiin. kita beli, kita kasih review. Oke. Tapi memang Mas Giring keinginan Mbak Cynthia untuk menjadi seorang influencer gitu memang sudah lama kah atau seperti apa? Ya kalau jadi influencer sih menurut saya sih oke-oke aja karena kerja di rumah. Iya. Nah, karena kan tetap jagain Anak-anak. anak-anak. Tapi dulu sebelum Covid kan dia juga harus datang ke event attendance gitu. Itu yang ya kan gua orang posesif ya. Jadi itu yang lumayan agak lama tuh untuk Mengizinkan. mengizinkan dan membiasakan Iya, diri iya. gitu kan. Iya, iya. Tapi lama-kelamaan begitu gua ngelihat dia tuh grow, bukan followersnya ya, tapi maksud gue Person. sebagai seseorang gitu, dia belajar terus grow, terus efek bagusnya adalah dia bisa bantuin UMKM dan tiba-tiba karena orang suka ngeliat dia masak terus dia jadi masak terus gue jadi seneng dia jadi punya banyak masakan di rumah kan yang baru-baru gitu, jadi gue liat wah ini oke juga ya gitu, dan akhirnya ya gue bangga banget sama dia dan selalu setiap hari motivasi, ayo kamu bisa ini, kamu harusnya habis ini gini gitu. Yang motivasi aku selalu Mas Giring sih. Kadang-kadang aku kan orangnya juga ini ya, kayak aduh. Impact gitu kan. Banget gitu. Kayak ayo dong gitu, oke. Tapi yang jelas ya gue selalu ngerasa yang ada satu katanya dia yang bikin gue nyesek, enggak nyesek kayak gitu adalah setiap kali gue nge-push dia kan, ayo you can do this, tapi dia ngomong yang kalau aku terlalu gini nanti aku nggak bisa ada waktu loh buat jagain anak-anak. Jadi dia tetap memprioritaskan anak-anaknya di atas segala-galanya. Iya. Mbak Cynthia pernah ini nggak, selain nyanyi sama Mas Giring terutama ya, pernah ditawarin acting gitu bareng gue? Dulu Atau malah. sinetron atau film gitu? Lucunya pas zamannya pacaran sama Mas Giring. Kayak Mbak, ini main ini Ki, cobain ini terus kan, tapi dia kan posesif ya. Habis itu kan buat jadi enggak itu kayak udah. Jadi tawaran itu ditolak. Iya, aku sih. Setelah Pas itu masih pacaran tuh. Pas masih Masih pacaran. statusnya masih anak band. Iya. Iya. Itu masih kental-kental ya posesifnya justru. Iya. Jadi kayak udah. itu nggak diterima akhirnya. Setelah itu ada lagi. Tapi nggak itu ya? juga bukan passion aku, kalau aku mau coba-coba aja ya oke gitu. Tapi malah nyobanya di musik ya kemarin ya. Ada satu single bareng keluarga ya. Iya, seneng Coba, banget. terima kasih ya Musika ya. Thank you kesempatannya. Nah, itu Mas Giring gimana tuh sampai akhirnya membujuk Mbak Cynthia mau itu nyanyi walaupun memang sama anak-anak juga ya kan? Bareng-bareng. Kalau gua yang bujuk mah nggak bakal mempan. Oh, Tapi kalau Bu Acin yang bujuk ya. Bu Acin ya. Butuh bantuan ya. Acin Yang bujuk Cynthia tuh Bu Acin bukan gua. Kalau gua yang bujuk mah nggak bakal mempan. Brother. Oh, oke. Nah, Begitu Mbak Cynthia benar begitu. Benar. Iya, Oh. Waktu itu ya. Iya sih gitu. Oke Bu. Kenapa sih? Oke, Bu. Ditawarin Mas Giring nggak mau. Malu, aku tuh nggak pedean orangnya. Hmm. Makanya tadi aku bilang kan, kayaknya emang harus oke udah nggak apa-apa tapi suaraku diedit maksimal ya. Pengennya kayak Agnes Biar kayak Monica. Agnes Monica. Agak keterlaluan gitu. Kok Agnes Monica? Bukan. Agnes Mo. Agnes Mo. Bukan nggak keterlaluan, Mbak. Yang mimpi kan boleh aja. Iya, asal Benar jangan nggak? ketinggian juga Iya. tapi. Tapi setelah itu pengen lagi nggak Mbak? Jangan-jangan Nyanyi minta- lagi gitu, Iya, malah pengen minta solo lagi. Kita nggak karir ada gitu. Enggak, kalau solo karir kayaknya aku nggak pede. Enggak. Kita tuh tiap malam Nyanyi. weekend nyanyi brother. Nyanyi Di rumah. di rumah. Adele, Beli karaokean, karaoke apa mic Mic gitu. yang bisa. Iya. Ada gemanya gitu. Ya kan itu artinya terasa. Iya. Sementara Mas Giring punya pengalaman di sana. Atau mungkin Kira-kira kan bisa menyalurkan nih kalau misalnya oke nih. atau Mbak mungkin Cynthia nggak nanti, mau. nanti ada karya duet gitu Mas Giring dan Mbak Cynthia tanpa Kalau- anak-anak. Kalau ada gitu. kesempatan, kalau ada lagunya dan kita cocok sih Oke. main. Jadi nunggu momen itu Mas Ari itu. Nunggu Mbak Cynthia PD-nya. Kita Menumpuk. tunggu. Kita tunggu ini lagi Mas Ari. Kita tunggu Dul Jelani untuk Iya. bikin lagu duet Mas Giring sama Mbak Cynthia. Wah keren Aduh. nih. Kayaknya keren nih Mas Giring, yakin gua. Iya sih, maksudnya yang waktu sama Mas Giring, Mbak Cynthia dan anak-anak lucu aja gitu, tiba-tiba kok tumben nih ya kan mau nih Mbak Cynthia, sementara kan dulu ngeband abis ngeband solo karir gitu kan. Iya. Tiba-tiba sama istri sama anak gitu, gua wah keren sih nih gitu. Ya, ini idenya Bu Acin sih. Dan kalau gue sendiri sih yang paling penting Cynthia dan anak-anak tuh jadi punya pengalaman. Iya, Iya, di betul. experience tadi ya. Jadi mereka tahu bahwa mereka pernah main di video klip. Itu aja sih kalau bagi gue.
Jadi makanya pengalaman hidup anak-anak gue tuh banyak. Kalau sekiranya nanti anak-anak ini ngikuti jejak ayahnya, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita selalu ngebebasin kok semua impiannya anak-anak. Nggak pernah kita arah-arahin gimana, serah yang gede udah menunjukkan ke arah situ nggak Mas Giri? Udah. Ya, pengen Dan nyanyi. itu enggak, dia pengennya jadi engineer. Enggak sih, dia lebih tepat dia pengen jadi orang kaya sih. Soalnya dia pengen banget jadi orang sukses, Amin. orang kaya. Tapi ya gila gitu gue bilang ya lo mau kaya lo disiplin aja dulu gitu. Kerja keras. Kerja keras gitu. Tapi ya is a good, dia yang ngelihat dia selama ini ngeliat ayahnya kerja terus. Jadi mudah-mudahan itu bisa memotivasi dia nanti kelak gitu. Oh, Iya. kalau mau sukses emang harus kerja keras dari nol. Mas Giring sendiri project musik ke depan masih ada lagi kah atau seperti apa? Kalau sudah nggak ada Belum waktu ada. nih Mas Giri. Kan kemarin sempat ngeliat tuh posting bareng sama Ivan Seventeen ya. kan? Hmm. Oh iya Ya, betul. iya. Kayaknya nih bakal ada. Iya, kayak ya satu- kita tunggu aja Mas itu. Ya mungkin mau ada bocoran-bocoran kan sedikit gitu. Enggak ada, waktu kan sama Ivan kan karena ditawarin di YouTube channelnya dia kan. Dan gue sih excited ya, jadi kita aransemen ulang lagu Biarlah Oke. dengan versi yang keren banget ya, bukan Hmm, akustikan simple. Dan Ivan suaranya luar biasa. Iya. Dan Ivan is very nice guy, very nice guy. Ya kita biasanya cuma ketemu di bandara, cuma ketemu di panggung, cuman begitu punya waktu lebih lama untuk ngobrol, very nice guy, very nice guy. Jadi kalau misalnya ada project or anything ya belum lah ya bro. Karena kalau gue ya lagi fokus kan jadi ketua umum, dan di saat bersamaan juga mungkin ya belum ada lagu yang benar-benar bisa kan. Burung Gereja itu lagu yang membuat gua jatuh cinta gitu dengan lagu ini, dan akhirnya kita buat yuk. Dan sampai detik ini ya masih belum ada lagu yang patut Greget. untuk gua, ya untuk greget dan patut gua nyanyikan. Saya ini Mas Giring dari Jakarta, dari Bogor ke Jakarta lagunya Burung Gereja terus Waduh, sepanjang serius? tadi. Yang mana nih Diulang Burung Gereja ulang. yang mana? Burung Gereja. Burung Tapi Gereja nggak yang apa-apa mana juga, nih? kalau apa gua Yang nyanyi versi sekarang. yang lama penyanyi beda apa yang Burung Mas Giring? Gerejanya Mas Giring atuh. Pintar Mas Ari. banget ya. Iya, Mas Dul Iya. Jailani. Gua tuh Dul Jailani banget. Kalau gini Mas Giring, lagunya band lama itu kan banyak ciptaan Mas Giring. Sekalipun Mas Giring tidak ada waktu untuk menyanyikan ulang, mungkin nggak diberikan ke penyanyi yang lain dengan aransemen baru gitu. Ya boleh dong. Artinya sudah arah kesanakah itu, ada yang mendekatikah berencana untuk menyanyikan ulang lagu itu? banyak kan, udah banyak kok. Banyak. Ketika Anda mulai sibuk dengan karir politiknya, Enaknya jadi musisi gini ya bro ya, jadi begitu lagu itu tercipta itu langsung dimiliki oleh semua orang. Tapi kan memang ada rules-nya, ada publishing rules, kalau memang mau direkam pasti ada bisnisnya, arrangementnya gitu. Dan lagu itu pasti akan selalu abadi, makanya ketika gue istirahat dari Niji gitu kan, dan Ubay itu juga adalah seorang vokalis yang luar biasa, saya yakin gitu bahwa oh ini lagu ini pasti akan terus berkumandang di tangannya Ubay gitu. Jadi ya tenang aja gitu. Itu sih. Nah, bicara soal lagu kan Mas Giring waktu itu sempat bilang sama gua ada banyak lagu di rumah gitu. Dan tapi sekarang musik jalan, politik jalan. Kapan nih lagu akan dikeluarkan? Itu yang menjadi pertanyaan gua nih. Lagu banyak di rumah, banyak direkam yang versi shortnya gitu ya. Tapi untuk benar-benar menjadikan ini sebuah lagu tuh gua harus keluar dari rumah dan harus ninggalin keluarga. Iya. Karena butuh tempat yang sepi, butuh tempat yang jauh, mungkin dingin, misalnya di puncak gitu kan, atau di pantai, dan harus ada orang-orang yang bisa menerjemahkan gitu isi kepala gue menjadi sebuah lagu yang utuh gitu. Karena kalau di rumah bro baru nanti Jasmina, ayo, nanti ada pianonya dimainin gitu, dia udah nggak bisa. Atau gleng lagi main gini nanti ada ya, yang token PLN ya. Token PLN. Token PLN. Kayak itu metronom soalnya. Oke. Tapi masih belum ada karya lagi baru ke depannya Mas Giring? Belum ada berarti. Atau mungkin karya-karya ini dibawa ke musika gitu, biar musika yang ngolah atau seperti apa gitu? Ada keinginan seperti itu nggak sih? Belum ada, serius. Belum ada. Sama sekali. Karena benar-benar udah. Dan gue seneng banget bahwa karya terakhir gue adalah
Burung Gereja Burung bersama. Bukan kayak terakhir Mas Bukan, Giring. karya ya. terakhir. Karya terbaru. Karya. Karya terbaru gua Dul Jalani, jadi masih panjang lah ya. Gitu. Nah, Amin amin. tapi ada kepikiran nggak sih maksudnya berjalannya waktu gitu di tengah kesibukan berpolitik, sibuk menyiapkan PSI untuk 2024, punya kepikiran untuk collab lagi gitu sama Niji kah atau seperti apa? Kan masih satu rumah ya, Pengen sih reunian ya. Ya. Mungkin 2028 ya. Oh. 2027 atau 2028. Kenapa harus di tahun itu? Atau memang Ya, sudah ada 10 omongan? tahun. Oh, biar ngepasin ya. Iya. Di 10 tahun satu dekade kan. Dan pasti juga fans-fansnya juga sudah mature ya kan. Pengen. 2002. Apakah sekalian konser tunggal yang waktu itu sempet nggak jadi tuh? Iya, sayang banget ya. Aduh, konser tunggalnya di akhir tahun Mas jadinya. Iya. Di acara di dekat rumah ya, di Bintaro ya. Tapi komunikasi sama ini sama teman-teman Niji gimana Mas? Masih jalan kah? Ada beberapa yang masih jalan, ada beberapa yang udah enggak. Masih maksudnya masih sering ketemu kah maksudnya untuk ngobrol Waduh, gitu ketemu santai? sih, udah susah ya, mau saya nggak pernah di Sibuk Jakarta. masing-masing. Ya. Ini kemarin seminggu di NTT, Nah. yang baru minggu ini di Jakarta. Udah. Terus begitu nyampe dari NTT, terus ada acara kopdar di Jaksel, habis itu ada acara kopdar di Kota Tangerang. Iya. Jadi karena Sabtu Minggu aja nggak libur juga. Makanya gitu Bro Ari bilang sama Mbak Cynthia, wah oke banget ya, Iya. oh jadi kan bisa sekaligus kan. Selalu di announce gitu. Tapi kalau diperintah sama Bro Ari mah kita siap. Ya. Tapi memang sebenarnya gini Mas, kenapa gua meminta Mas Giring itu? Ayo dong ajak Mas Cynthia karena memang Bosan lah sama gue ya. Bukan bosan bro. Enggak, tapi ya Karena gua sadar memang kekuatan dari Giring itu ada di Cynthia. Iya, betul. Iya. Makanya kita harus Jago. mengangkat sisi lain dari Giring Ganesha. Masa ngebahasnya soal Giring mana Iya. Anis ya. jangan. Istilahnya bro. Masa Oli. kan kalau soal marahi Bapak DKI 1 kan sudah ada di Close the Door, Iya. sudah ada di Kompas TV, sudah ada di TV One. Yang itu kita yang anget-anget aja lah. ya Jadi kan? nanti habis ini Bro, kita sama Mbak Cynthia aja Mas. Iya. Biar fokus ya. Ya Mas Politik Giring ya. kerja aja nggak apa-apa. Ari ini cocok nih jadi politisi nih. Jago, ngombaknya jago. Ngombaknya jago sampai Tanjung Priok goyang-goyang. Iya. Ngombakannya Ari nih. Tapi Mas Giring kangen ngeband nggak sih? Itu yang maksudnya, maksud gua kan ketika waktu memilih keputusan untuk istirahat dari ini dan keluar gitu kan, dan solo karir beberapa tahun ini, maksudnya kangen nggak sih ngeband gitu? Ngeband ya. Iya ngeband. Kangen. Nah, Kita 15 tahun bos, Iya. hidupnya di situ pagi latihan, malam manggung gitu ya kangen lah. ada maksudnya keinginan bikin project itu band baru gitu? Oh, enggak. Ada. Kalau gue sih band tetap Niji lah ya. Bus, keren. Niji. Nggak akan lepas, itu Niji juga nggak akan lepas dari Giring Ganesha Mas. Biarlah, ya jangan nyanyi ntar kena copyright, jangan. Udah belum Mas tadi? Hah? Udah belum? Apanya? Apanya? Tapi memang ciri khasnya dia itu Mas, yang apa ya? Lagu yang child, yang biarlah gerakannya pasti tangannya ngombak, set, Iya. muter. Kayak baling-baling bambu. Iya, kayak ada di fotonya itu, ada di fotonya Pak Iya. Albert. Nah, itu dia tuh. Waktu rambutnya masih keriting, masih panjang gitu dan karakter banget. Tapi kangen nggak sih dengan kangen rambut panjang? Ini panjang bro. Oh, Ini kalau iya. gue lepas gondrong banget. Waduh. Sekarang juga naik panggung juga ya Mas Giring ya? Kayak pidato. Cung. Ya, bedanya pidato. Durasi 30 menit. Itu suka pada minta Mas Giring nyanyi gitu. Kalau lagi ya mudah-mudahan bisa ya kalau nanti udah nggak pandemi. Oh. Oh, selama ini Sekarang masih virtual, jaga-jaga. virtual. Iya, ada Iya. peraturan. Oh. Tapi ketika ke daerah-daerah gitu maksudnya silaturahmi sama teman-teman wilayah yang di sana, sempat ketemu warga disuruh nyanyi nggak sih? Mas Giring nyanyi dong gitu. Oke. Tapi ya karena lagi COVID Gini ini ya. tahan-tahan banget karena ya satu ya kita nggak mau melanggar peraturan. Iya. Dan kedua juga kita juga nggak mau sampai warga kenapa-kenapa gitu. Soalnya begitu nyampe biasa wah rame. Iya. Tanya Cynthia waktu kemarin Iya. kita lagi bagi rice box di Surabaya itu sampai terpaksa Cynthia-nya kemana sama Sis Dia Tunggasti, sayanya kemana? Kalau nggak semua Ngumpul di situ. ngumpul akhirnya dibagi dulu kalau nggak. Takutnya samperin Satpol PP Mas Giring ya. Iya.
Nanti suruh bubar. Ah, repot itu. Sampai Satpol Karena- PP. Iya, karena figur publik jadinya Iya. pasti jadi kayak ini semut Mas Ari. Betul. Semut kayak gula dikerumunin Semutin. semut. Apalagi Mas Giring lagi sentral banget nih. Mas Giring apalagi. Dari awal tahun sampai sekarang. 2024 jangan lupa. Jangan lupa pilih Giring. Oke. Masuk Niji lagi. Oke teman. Ya teman Oke. Kota Live. Itulah pembahasan dari obrolan kita bersama Mas Giring dan Mbak Mbak Cynthia. Cynthia. Terima kasih sudah Terima menyempatkan kasih. waktunya. Sehat-sehat terus, Mas Giring. Ya. Pokoknya buat sobat WK Warta Kota pokoknya terus saksikan podcast Kinari bersama Kin Tokyo. dan Ari dengan sumber yang lainnya di video-video selanjutnya. Pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalain loncengnya. Jadi kalau Warta Kota ngupload kontennya bisa langsung nongol klik. Iya. Oke. Dan Krik bunyi ting. ya, I ting. Ya, pokoknya terima kasih buat semuanya sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oke, bye. Thank you. Jangan lupa subscribe ya.